Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita merasa jalan hidup buntu, rezeki terasa seret, dan masalah datang silih berganti tanpa henti. Di tengah himpitan tersebut, kita mungkin lupa bahwa sebagai manusia biasa, dosa dan khilaf sering menjadi penghalang utama turunnya pertolongan Allah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya dalam kebuntuan tanpa jalan keluar. Ada satu kunci pembuka pintu langit yang mampu mengubah kesempitan menjadi kelapangan, menyembuhkan kegelisahan, hingga mendatangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, yaitu istighfar. Simak uraian mendalam berikut mengenai bagaimana kekuatan taubat dan memohon ampun dapat menjadi solusi terbaik atas segala problematika hidup Anda, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan kisah para ulama terdahulu. Dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia biasa senantiasa terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang memberikan kepada kita solusi, yaitu dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita dan bertaubat kepadanya. Bahkan Allah mengabarkan, bukanlah orang yang bertakwa itu yang tidak pernah berbuat dosa, kecuali para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang maksum, begitu pula para malaikat. Tapi, selama kita masih manusia biasa, kita akan selalu terjerumus dosa. Maka hamba Allah yang bertakwa, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Dia tidak menunda-nunda tobatnya, dan dia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 135-136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang bertakwa itu, apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa. Karena jemaah sekalian, hakikatnya ketika kita berbuat dosa, kita nggak merugikan Allah sedikit pun. Kita hanyalah merugikan diri kita sendiri. Sehingga orang yang berbuat dosa itu, kata Allah, mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka orang yang bertakwa, apa yang mereka lakukan? Mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun, beristighfar atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan Allah tegaskan, "Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lahun." Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang akan mendapatkan balasan ampunan dari Rabb mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang yang berbuat baik. Jadi jamaah sekalian, inilah sifat orang yang bertakwa, penghuni surga. Mereka masih mungkin terjerumus dosa, tapi mereka segera bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka pun mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah, maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Suatu hari datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri di masa-masa sulit.
Ada 4 orang, masing-masing datang kepada beliau, mengadukan permasalahan hidup yang mereka hadapi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, anna rajulan syaka ilaihi al-jadbah. Orang pertama mengadukan kepada beliau akan musim kemarau yang sudah berkepanjangan. Maka beliau mengatakan kepadanya, "Istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah." Kemudian orang yang kedua mengadukan kefakirannya, kemiskinannya. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Datang orang yang ketiga, mengadukan dia memiliki perkebunan, tapi airnya kering. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah." Kemudian datang orang yang keempat, mengadukan ada ma'al walad, sudah lama menikah, tapi belum juga punya anak. Maka beliau mengatakan, "Istaghfirullah, kalau begitu mohon ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Jadi, datang orang mengadukan berbagai macam permasalahan. Beliau cuma ngasih satu solusi. Semuanya sama. Istaghfirullah, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, beliau membaca ayat yang terdapat dalam surah Nuh mulai ayat ke-10, yang merupakan dalil istighfar itu adalah solusi semua permasalahan kehidupan kita di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah, mohon ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang melimpah, yang mencukupi kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Dia akan menganugerahkan kepada kalian harta yang melimpah dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia juga akan menganugerahkan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita di antara keutamaan istighfar adalah Allah akan meluaskan rizki kita. Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan kita di dunia ini. Dan juga jamaah sekalian, istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang menahan azab Allah. Sebagaimana di surah Al-Anfal ayat ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih terus-menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jamaah sekalian, meskipun kita banyak dosa, tapi kita selalu beristighfar, maka itu akan menahan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana fihim amanani." Dahulu pada manusia ada 2 keamanan. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal istighfar. Keamanan yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Allah tidak mengazab manusia. Keamanan yang kedua adalah istighfar. Fadhahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Kini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi masih ada satu tersisa, yaitu istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula jamaah sekalian, ketika kita ditimpa musibah, maka kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, memohon ampun atas dosa, itu juga solusi atas musibah kita.
Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditimpa musibah yang sangat besar, ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan, kemudian dibawa ke dalam lautan yang gelap. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Fanada fidh dhulumat." Beliau pun berdoa di kegelapan-kegelapan. Kenapa disebut sampai kegelapan-kegelapan? Kata para ulama mencakup 3 kegelapan. Pertama, gelapnya di perut ikan. Yang kedua, gelapnya di kedalaman laut. Yang ketiga, gelapnya malam seorang diri. Apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Perhatikanlah jamaah sekalian, ada 3 ucapan beliau. Pertama, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini pernyataan tauhid, kita nyatakan keimanan kita, hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Yang kedua, subhanaka, Maha Suci Engkau. Apa jamaah sekalian artinya Maha Suci Engkau? Artinya, Engkau tidak pantas dipersekutukan, tidak pantas manusia menyembah kepada selain Engkau. Itu maknanya, sebagaimana di ayat yang lain, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian yang ketiga, pernyataan tobat beliau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang doa ini, "Da'watudz dzunnun idz da'a wa huwa fi batnil hut." Doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau membacanya saat di perut ikan. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa ini tidaklah seorang muslim pun membacanya tatkala menghadapi permasalahan apapun, kecuali pasti Allah kabulkan. Di antara penyebabnya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosa-dosanya. Jamaah sekalian, yang terakhir, ada banyak lafaz istighfar. Yang paling singkat adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ada satu istighfar yang paling afdol, kata para ulama, sehingga ini dinamakan Sayyidul Istighfar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya istighfar yang terbaik. Ini dianjurkan kita baca setiap hari, pagi dan petang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada dalam perjanjianmu. Artinya, aku terikat dengan kewajibanku kepadamu, dan aku menanti janjimu kepadaku untuk membalas dengan balasan yang terbaik semampu aku. A'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui nikmatmu kepadaku dan aku akui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini jamaah sekalian, dianjurkan dibaca setiap hari, pagi dan sore. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca di pagi hari dalam keadaan meyakininya, kemudian dia wafat, dia pasti masuk surga.
Barang siapa membaca di sore hari dalam keadaan dia meyakininya, meyakini kandungan makna yang telah dia ucapkan, kemudian dia wafat, maka dia termasuk penghuni syurga. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan istighfar, bukan hanya saat tertimpa musibah, namun di setiap helaan napas kehidupan. Yakinlah bahwa janji Allah itu pasti, setiap tobat yang tulus akan berbuah ampunan, dan setiap kesulitan akan berganti kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita kelak di dalam syurganya yang penuh kenikmatan bersama orang-orang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.